Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin kita semua sering mendengar ungkapan bahwa rezeki di tangan Allah. Maksudnya Allah telah mengatur rezeki semua makhluk ciptaannya yang meliputi manusia dan hewan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kita masih kerap khawatir memikirkan tentang rezeki ini. Walau kita terus bekerja keras untuk meraih rezeki, tapi kalanya kita merasakan hidup semakin hari semakin sulit. Kebutuhan meningkat, namun penghasilan justru malah semakin sedikit. Ditambah beban hutang yang menghimpit, rezeki terasa sempit. Sebelum kita memikirkan hal itu, ada baiknya kita memahami dulu hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan lebih kuat dan tangguh dalam menjalani hidup ini yang tak akan lepas dari berbagai cobaan, termasuk cobaan kesulitan dalam hal rezeki. Sebenarnya disempitkan rezeki atau diluaskan rezeki itu sama-sama cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa orang yang Allah jamin rezekinya berlimpah. Lantas siapa saja orang yang Allah jamin rezekinya berlimpah? Berikut 5 orang yang telah dijanjikan rezekinya berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang bersyukur. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun mendapat pahala, bahkan bisa membuka pintu rezeki. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri pahala." Imam At-Tabrani menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Tafsir At-Tabrani. Dan yang kedua, orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Sejati orang yang rajin bersedekah itu tidak akan merasa berkurang rezeki, bahkan Allah tambah rezekinya. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak." Dan yang ketiga, orang yang gemar bersolawat. Ka'ab bin Malik berkata, "Saya, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak solawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan solawat kepadamu di dalam doa saya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terserah kamu." Ia menjawab, "1/4." Beliau menjawab, "Silahkan saja."
dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Saya berkata, bagaimana kalau setengahnya? Dan beliau menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu. Saya berkata, bagaimana kalau 2/3? Beliau menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah akan lebih baik. Kemudian saya berkata, akan saya tujukan salawatku kepadamu pada sewaktu. Beliau menjawab, kalau begitu maka akan kucukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Dan yang keempat, orang yang gemar beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat, maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezeki bagi Anda. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dan yang kelima, solat tahajud dan solat duha. Solat tahajud merupakan solat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan pada waktu malam hari. Rasulullah SAW kerap melakukan solat malam ini yang banyak menyimpan anugerah. Dalam surat Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan solat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji. Kemudian solat duha selalu diidentikan dengan solat pembuka rezeki. Pengerjaan solat duha ini memang saat orang-orang sibuk bekerja. Agar rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan solat duha. Itulah 5 orang yang Allah janjikan rezeki yang berlimpah. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kita bisa termasuk di dalamnya. Amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.